Kemudian kalau kita ngomongin soal analisis data kualitatif, itu nanti akan berhubungan dengan yang namanya coding data kualitatif. Coding itu dilakukan untuk mereduksi itu apa ya? Mereduksi itu memampatkan informasi ke dalam tema dan kategori. Jadi karena dalam penelitian kualitatif itu data-data itu kan akan sangat banyak, data wawancara, kemudian data dokumen ataupun data-data yang lain itu akan sangat banyak dan itu seperti hutan belantara. Jadi perlu dilakukan yang namanya coding untuk mereduksi informasi tersebut dalam tema dan juga kategori. Nah, coding ini melibatkan berbagai proses pemilahan informasi, kemudian mengembangkan kategori-kategori coding, dan juga menciptakan kategori dan juga tema dan pola. Nah, yang perlu diingat, ada dua kata penting dalam coding yang perlu teman-teman pahami. Yang pertama adalah, Yang pertama adalah label dan yang kedua adalah kategori. Label ini memberikan nama dari setiap pengelompokan intisari atau kata kunci. Seperti misalnya sayur, telur, kemudian daging sapi, ikan, ini dilabeli sebagai makanan bergizi. Kemudian cimol, lidi-lidian, seblak, ini sebagai makanan tidak bergizi. Nah, kategori itu nanti setelah kita melakukan label gitu adalah konsep-konsep yang kemudian sifatnya abstrak yang digunakan untuk menilai hasil dari labelisasi itu tadi gitu. Kemudian apa yang di-coding dalam penelitian kualitatif? Yang pertama adalah partisipan atau aktor-aktornya, informan-informannya, kemudian aktivitas-aktivitas seperti tingkah laku, kemudian juga waktu dan juga tempat. Ini menurut Loveland, Snow Anderson dan juga di dalam Saldana gitu. Secara lebih lanjut, Loveland, Snow dan juga Anderson ini mengcoding segala aspek dalam organisasi sosial. Jadi ada rutinitas sehari-hari, tugas-tugas, kemudian episode-episode dalam kehidupan, misalnya seperti perceraian, kemudian championship, kemudian bencana, kemudian ada juga interaksi di antara dua individu atau lebih, kemudian peran-perannya sebagai ibu, sebagai student, sebagai mahasiswa, kemudian personal relationship dan juga social relationship, ada juga kelompok, klik, kemudian organisasi-organisasi seperti sekolah, kemudian restoran, dan sebagainya. Ada juga village, sama tetangga, kemudian ada homeless, subculture dan lifestyle ini, di dalamnya ada homeless dan skinheads. Nah, pola coding ini dilakukan dengan memperhatikan hal-hal seperti persamaan. Persamaan ini hal-hal yang terjadi dengan cara yang sama, kemudian sebab akibat, kemudian perbedaan, hal-hal yang terjadi dengan cara yang berbeda, kemudian frekuensi, seberapa sering dan juga seberapa jarang, kemudian kronologi atau urutan. Kalau ini terjadi pada sebuah kasus ya, misalnya teman-teman meneliti tentang kasus manusia silver, bagaimana dia kemudian bisa menjadi manusia silver gitu, dari proses awal sampai akhirnya seperti apa, itu nanti akan melihat kronologinya, kemudian korespondensi atau relasi atau hubungan yang terjadi antar kegiatan atau peristiwa. Jadi kalau kita melihat persamaan kemudian perbedaannya juga di sini, karena setiap informan yang kita kasih pertanyaan sama,
itu jawabannya belum tentu juga akan sama. Jawabannya barangkali juga bisa berbeda juga, karena setiap manusia punya pemikirannya sendiri. Jadi manusia memang manusia yang rumit ya. Jadi nanti bisa di polanya, itu bisa dicari persamaannya, sebab akibatnya, perbedaannya, frekuensinya, kronologinya, dan juga hubungannya. Kemudian kita masuk ke tahapan coding atau analisis dalam penelitian kualitatif. Ini ada 3 step, 3 langkah yang harus dilalui. Yang pertama adalah open coding, yang kedua adalah axial coding, kemudian yang terakhir adalah selective coding. Open coding ini dilakukan setelah mengumpulkan data. Jadi difokuskan pada data aktual dan menentukan label kode untuk tema-tema. Kemudian axial coding, pada proses ini peneliti mulai mengorganisasikan serangkaian kode awal atau konsep terdahulu untuk mempertanyakan sebab akibatnya, kemudian kondisi dan interaksinya, strategi, proses, dan juga mencari kategori atau konsep yang dikelompokkan. Nah, selanjutnya, tahap setelah axial coding adalah selective coding, yakni scanning data dan juga previous codes. Di tahap open coding, ini melakukan coding data dari hasil transkrip wawancara data lapangan ke dalam kode-kode tertentu. Jadi setelah tadi teman-teman mentranskrip, itu kita langkah selanjutnya adalah meng-highlight hal-hal yang memang dianggap penting oleh peneliti, oleh teman-teman sendiri, dan kemudian nanti dikodekan dalam kode-kode tertentu yang telah disepakati oleh teman-teman peneliti sendiri. Kemudian mengajukan pertanyaan juga tentang data dan membandingkan persamaan dan perbedaan antara masing-masing kejadian, peristiwa, atau fenomena yang ada dalam yang teman-teman teliti di situ. Di tahap axial coding, tahap setelah open coding, ini mengkategorisasikan hasil coding yang memiliki karakteristik yang sama. Jadi ketika tadi sudah selesai pada tahap open coding, selanjutnya adalah axial coding, itu menentukan kategori-kategori yang sama. Misalnya ada kategori A dikumpulkan dengan ada label A dengan label B atau C, itu nanti punya kategori yang sama karena apa yang dikatakan oleh informan sama. Nah, itu bisa dikategorikan sama. Kita nanti akan lihat contohnya dalam table coding ya, jadi agar lebih jelas lagi. Kemudian di tahap axial coding ini juga menyusun tiap kategori fenomena berdasarkan kondisi kasual yang memunculkannya tertentu, kemudian sifat, konteks, strategi, interaksi yang digunakan, konsekuensi dari tindakan atau interaksi yang dilakukan. Model hubungannya dalam axial coding seperti ini. Kondisi sebab akibat, fenomena, konteks, kondisi yang memengaruhi, tindakan atau strategi interaksi, dan juga konsekuensi. Pada kondisi, pada hubungan antara axial coding dan sebab akibat, ini mengacu pada peristiwa atau kejadian yang mengarah pada terjadinya perkembangan suatu fenomena. Kemudian model hubungan dengan axial coding fenomena ini adalah gagasan utama, kejadian, peristiwa tentang seperangkat tindakan atau interaksi atau yang teratur atau yang berhubungan. Dan untuk mengidentifikasi fenomena dilakukan dengan mengajukan pertanyaan. Data ini mengacu pada hal apa, tindakan atau interaksi itu tentang hal apa. Model hubungan axial coding dari segi konteks ini merepresentasikan serangkaian ciri khusus
yang berkenaan dengan fenomena, yaitu lokasi kejadian yang berkaitan dengan fenomena sepanjang rentang dimensional. Konteks juga merupakan seperangkat kondisi khusus yang di dalamnya terdapat tindakan atau strategi interaksi yang digunakan untuk mengatur, menangani, menjalankan, dan merespon fenomena khusus. Oke, proses dalam axial coding ini ada organizing, kemudian detailing, kemudian integrating atau connecting, dan apa namanya, contoh kerangka axial coding yang ada di sini, ini diabaikan saja karena contoh yang diberikan oleh Bu Ambar di dalam format saya kira lebih mudah dibandingkan teman-teman memahami ini. Gitu. Ini juga diabaikan saja untuk tabel axial coding-nya. Oke. Dari sini ada pertanyaan dulu.